Siap berdiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ya, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu, ya? Ya. Silakan Dimas kembali memimpin doa. berdoa. Baiklah. Semoga doa yang kita panjatkan bersama membuat pembelajaran hari ini lancar, ya? Sebentar, lihat ada 24 anak. Berarti ada satu orang yang tidak hadir, ya? Iya. Siapa itu? Dayat. Kemarin Mufid sama Reni gak masuk ya? Ya. Iya, kenapa? Sakit, iya. Ya, karena memang sekarang cuacanya ya nak, ada panas, kemudian berubah menjadi dingin. Jadi alangkah baiknya kalian selalu menjaga kesehatan. Ya. Nah, baiklah. Untuk mencairkan suasana pada siang hari ini yang panas, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu, ya nak ya? Ya. Yuk, kita bernyanyi dulu lagunya Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Berikan ketiga ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Barusan kalian nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Kira-kira kalian tahu tidak masing-masing lambang dari sila Garuda Pancasila itu? Tahu ya. Kalau begitu bagaimana kalau kita melanjutkan dengan tepuk Pancasila? Ya, siap? Yuk. Tuh, warga. Tepuk Pancasila. 1, kita 2, rantai 3, pohon beringin 4, kepala banteng 5, pagi dan kawan. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, minggu yang lalu Bu Guru sudah menyampaikan materi tentang mobilitas sosial, yaitu tentang apa? Mobilitas sosial. Ya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya. Nah, untuk itu Bu Guru akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita
yaitu melalui diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem-based learning, maka diharapkan kalian mampu yang pertama mengidentifikasi faktor pendorong mobilitas sosial dengan benar. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor penghambat mobilitas sosial dengan benar. Yang ketiga, menganalisis faktor pendorong mobilitas sosial dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, menganalisis faktor penghambat mobilitas sosial. Kemudian juga menyajikan hasil diskusi kelompok tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial melalui presentasi, tentunya dengan baik dan benar. Nah, baiklah Nana, Bu Guru ada pertanyaan. Kalian datang ke sekolah, bersekolah setiap hari, memiliki tujuan apa enggak? Memiliki. Coba Bu Guru pengen tahu Diki. Kira-kira Diki tujuannya sekolah apa? Belajar. Kalau Desi ke sekolah supaya pintar. Kira-kira apa lagi ya? Ingin menjadi sukses. Iya, betul. Tentunya kalian bersekolah untuk menjadi orang yang sukses nantinya. Iya kan? Ya. Ada yang tidak ingin menjadi orang sukses, nah? Tidak ada. Kalian semua bersekolah di sini tujuannya untuk menjadi orang yang sukses. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Untuk menjadi orang yang sukses, tentulah memang tidak mudah karena ada faktor pendorong dan penghambat. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan menampilkan video inspiratif tentang orang yang sukses. Kalian perhatikan ya. Hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Mungkin bukan cuma pernah, melainkan sahabat dari kegagalan itu. Begitulah yang dirasakan oleh Colonel Sanders, pendiri KFC, yang resepnya dulu ditolak oleh 1008 restoran. Simak video berikut ini. Colonel Sanders lahir di Henryville, Indiana, Amerika pada 9 September 1890 dengan nama asli Harlan David Sanders. Dia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang meninggal dunia ketika Sanders berusia 6 tahun. Oleh karena itu, sang ibu harus menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di pabrik pengayak tomat. Ketika sang ibu bekerja, Sanders kecil harus mengurus saudara-saudaranya, melakukan pekerjaan rumah, dan memasak untuk keluarga kecilnya itu. Dari sinilah bakat memasaknya itu muncul. Pada usia 13 tahun, Sanders kecil memutuskan pergi dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan sang ayah tiri. Dia terpaksa putus sekolah dan harus bersusah payah bekerja sebagai buruh tani. Singkatnya, di tahun 1906, dia kemudian pindah ke New Albany, tempat sang paman, dan diberikan pekerjaan sebagai kondektur kereta api. Tak berselang lama, demi bertahan hidup, pada usia 15 atau 16 tahun, Sanders nekat memalsukan identitasnya untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika, kemudian bertugas pada misi militer ke wilayah Kuba. Pasca misi militer itu, pada tahun 1907, Sanders kemudian kembali untuk mencari pekerjaan baru. Pekerjaan apapun dia ambil, asalkan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia sempat bekerja sebagai montir di sebuah bengkel, kemudian beralih menjadi petugas kebersihan kereta api, lalu beralih lagi menjadi petugas pemadam kebakaran. Sifat Sanders yang agak keras membuat dia sering terlibat konflik pada saat bekerja, yang selalu berakhir dengan pemecahan. Merasa selalu gagal dalam pekerjaan, Sanders kemudian memilih untuk mengambil pendidikan di bidang hukum. Lalu dia bekerja sebagai pengacara. Nampaknya
Profesi itu juga tidak bersahabat untuk dia, tak bertahan lama, reputasi bidang hukumnya hancur tak bersisa ketika dia terlibat cekcok dengan kliennya sendiri. Cerita tentang Sanders berlanjut ketika dia memutuskan untuk bekerja sebagai agen asuransi, namun sekali lagi dia gagal dan mencoba peruntungan sebagai agen keuangan. Rasa bosan sebagai pekerja, Sanders memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi untuk menjadi seorang pengusaha. Sempat berhasil pada bisnis kapal feri, dia kemudian gagal dan terpaksa bangkrut ketika merintis sebuah perusahaan lampu. Singkat cerita, Sanders memutuskan untuk pindah ke kota Kentucky, dan di sana dia dipercaya untuk mengelola sebuah bengkel. Naas, kisah Sanders menjadi sangat menyedihkan ketika pada tahun 1930, krisis keuangan yang melanda dunia memaksa bengkel yang dikelolanya mengalami kebangkrutan. Lagi-lagi dia bertemu dengan sahabat karibnya, yaitu kegagalan. Beruntung, di tahun tersebut perusahaan Shell atau perusahaan bahan bakar menawarkan Sanders sebuah lahan untuk disewa secara gratis dengan sedikit pemberian komisi. Tanpa berpikir panjang, akhirnya dia sepakat untuk mengelola itu dan sedikit demi sedikit kembali ke passion utamanya, yaitu memasak dengan cara membangun sebuah restoran di kawasan SPBU tadi. Restoran inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya KFC. Bukan tanpa rintangan, pendirian restoran itu diwarnai dengan persaingan bisnis yang sangat ketat ketika seorang bernama Stewart merasa tidak terima dengan banyaknya pengunjung SPBU dan restoran milik Sanders. Mereka terlibat baku tembak dan menewaskan seorang pegawai Sanders sehingga Stewart dihukum bersalah dan masuk ke dalam penjara. Akhirnya, bisnis Sanders menjadi semakin laris karena dia tidak memiliki pesaing lagi. Pada tahun 1935, Gubernur Kentucky saat itu yaitu Mr. Ravi Lavon memberikan gelar kehormatan berlabel kolonel karena kelezatan masakan milik Sanders. Kemudian dia beruntung pada tahun 1939, seorang influencer makanan yaitu Mr. Duncan Hines menuliskan pengalaman baiknya ketika mencicipi ayam goreng Sanders ke dalam sebuah buku, sehingga restoran ini menjadi semakin terkenal. Berlanjut ke tahun 1940, Sanders yang sudah tidak lagi muda berhasil menyelesaikan resep rahasia restorannya dengan menggunakan penggorengan ayam bertekanan, di mana proses memasak bisa dilakukan dengan lebih cepat. Pasca resep itu tercipta, ternyata tidak serta-merta memberikan Sanders kesuksesan, melainkan dia harus gigit jari karena menutup restorannya akibat kondisi yang tidak kondusif pada saat Perang Dunia Kedua. Cerita Sanders berlanjut di tahun 1952. Dia percaya diri untuk mewaralabahkan resep rahasianya kepada sebuah restoran bernama Harman Cafe, dan muncullah untuk pertama kali istilah Kentucky Fried Chicken. Omset restoran milik Harman naik drastis, dan resep KFC mulai dilirik oleh restoran-restoran lainnya untuk diwaralabahkan lagi. Namun, kondisi ini ternyata tidak membuat Sanders gembira, karena keuntungan yang diterimanya terbilang sangat kecil, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari kerjasama itu. Pasca keluar, Sanders berusaha membangun bisnisnya secara mandiri dengan menawarkan lagi waralaba olahan ayamnya kepada restoran-restoran lainnya. Tetapi Sanders tidak seberuntung percobaan waralaba yang pertama. Tercatat dia selalu ditolak ketika menawarkan resep olahan ayam gorengnya. Dia mondar-mandir, door-to-door hanya untuk menawarkan resep rahasianya yang diyakini sangat enak. Dia terus berusaha berkelana mencari restoran demi restoran, pantang menyerah, dan akhirnya pada percobaan ke-1009, olahan ayam goreng ala Sanders berhasil diterima. Bayangkan, dia ditolak oleh 1008 restoran. Sanders menuai kesusahan besar. KFC diterima oleh kalangan masyarakat dan terus berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Kesuksesan yang didapatkan Sanders adalah proses panjang dari perjalanan hidupnya yang tidak mudah. Dia tidak pernah gengsi berprofesi sebagai apapun, memiliki tekad yang kuat untuk mencapai cita-citanya, dan dia tidak pernah menyerah walaupun usianya tidak lagi muda saat merintis KFC. Perjalanan Sanders yang sangat inspiratif ini harus terhenti di usia 90 tahun ketika dia terdiagnosis memiliki penyakit leukemia akut dan meninggal pada Desember 1980.
Sampai dengan hari ini, sosoknya sangat legendaris, masih selalu menjadi ikon utama dari KFC. Resepnya pun banyak dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Demikianlah kisah dari Colonel Sanders, sang pendiri Kentucky Fried Chicken. Matur Tapiasi sudah menonton video ini. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, anak-anak, dari tayangan video yang sudah Bu Guru tampilkan, satu kata kuncinya di sini, ya. Apa kira-kira? Tadi, filer. Apa artinya? Filer itu adalah kegagalan. Ya. Ternyata untuk menjadi orang yang sukses, kita harus mempunyai teman. Siapa teman itu? Kegagalan. Artinya, untuk menjadi sukses, kita tidak boleh takut untuk gagal. Nah, seperti itu. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Berikutnya, dari video yang sudah Bu Guru tayangkan, coba kalian merumuskan beberapa pertanyaan berkaitan dengan video yang sudah Bu Guru tampilkan. Silakan. Bu Guru beri waktu 1 menit. Yuk, silakan merumuskan pertanyaan dulu. Boleh berdiskusi dengan teman di sebelahnya. Bukunya boleh dibuka ya, Nak? Untuk materi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial itu ada pada halaman 89. Ya. Yuk, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, Dela. Sebentar, Bu Guru mau minta bantuan Ica untuk menuliskan pertanyaan dari teman-temannya. Ayo Ica. Silakan, pertanyaan yang pertama dari Dela. Ya. Siapa orang sukses pada tayangan video dan bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses? Ditulis aja ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa? Oh iya, ayo Hafiz. Apakah orang tersebut dalam berusaha selalu berhasil atau pernah juga mengalami kegagalan? Apakah ya Hafiz bertanya apakah orang tersebut selalu sukses dan apakah juga pernah mengalami kegagalan? Gitu ya Hafiz ya pertanyaannya. Yang kedua ditulis ya Ica ya. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Dimas. Bagaimana hambatan orang tersebut untuk menjadi sukses? Yang kedua. Ada 3 pertanyaan
Inspirasi apa yang bisa diperoleh dari kisah tersebut? Inspirasi apa yang bisa diperoleh dari kisah tersebut? Ya sudah, terima kasih Isya sudah membantu menulis di papan. Bagaimana anak? Sudah ada 4 pertanyaan yang kalian rumuskan setelah kalian melihat video inspiratif yang Bu Guru tayangkan. Yang pertama, siapa orang sukses pada video dan bagaimana ceritanya sebelum dia menjadi sukses? Pertanyaan yang kedua, apakah orang tersebut dalam berusaha selalu berhasil? Yang ketiga, bagaimana hambatan orang tersebut untuk menjadi sukses? Lalu yang keempat, inspirasi apa yang bisa diperoleh dari kisah tersebut? Nah, dari pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh teman kalian, sekarang Bu Guru juga minta jawabannya dari kalian. Kan kalian tadi sudah melihat semua tayangannya dengan baik kan? Ya? Iya. Kalau begitu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Desi, ya. Keras ya. Kisah orang sukses yang saya baca adalah Kolonel Harlan Sanders yang sang pendiri taksi Kentucky Fried Chicken yang lahir di Indiana, Amerika pada 9 September 1890. Cerita orang tersebut sebelum sukses yaitu Kolonel sempat berprofesi sebagai kuli dengan hanya mendapat upah tidak lebih dari 16 sen. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai tukang parkir. Di tahun 1906, ia kemudian masuk tentara angkatan darat dan dikirim ke Kuba hingga dirinya pensiun. Ya. Terima kasih Desi. Tepuk tangan dulu untuk Desi. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah orang tersebut dalam berusaha selalu berhasil? Siapa yang mau menjawab? Ya, Debbie. Jawaban yang kedua, dalam usahanya dia tidak selalu berhasil, tapi beberapa kali mengalami kegagalan. Terima kasih Devi. Lalu yang ketiga, bagaimana hambatan orang tersebut untuk menjadi sukses? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Anissa. Dia mengalami kebangkrutan, bahkan resep masakannya ditertawakan dan ditolak sampai mengalami 1000 penolakan. Tapi dia tidak putus asa. Berikutnya, pertanyaan yang keempat, inspirasi apa yang bisa diperoleh dari kisah tersebut? Diki. Oh, Alia ya. Inspirasi yang diperoleh dari kisah tersebut adalah tak ada kata terlambat untuk melalui usaha walaupun di usia sangat tua. Tidak ada berputus asa dalam berusaha jika mengalami kegagalan. Fokus pada satu tujuan. Ya. Baiklah, tepuk tangan semua untuk jawaban kalian. Terima kasih. Berarti kalian sudah melihat tayangan video itu dengan baik ya. Nah, berikutnya Nana. Untuk lebih jelasnya, jadi dari video yang sudah kalian tayangkan, kita bisa membaca ceritanya bahwa seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, untuk menjadi orang sukses kita harus berani berteman dengan kegagalan. Ya, nah seperti yang sudah Bu Guru sampaikan materi sebelumnya, yaitu tentang mobilitas sosial. Masih ingat apa mobilitas sosial itu? Pergerakan seseorang
Ya, dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lain. Bisa naik, bisa turun. Nah, kalau dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira kalau dikaitkan dengan bentuk mobilitas sosial, itu mobilitas sosial yang bagaimana, nak? Vertikal ke atas. Karena yang semula tidak menjadi apa-apa, akhirnya Kolonel Sanders menjadi orang yang sukses. Nah, demikianlah bahwa untuk mengalami mobilitas sosial itu tiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Karena dalam mengalami mobilitas sosial itu ada faktor pendorong dan penghambat. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan memberikan materi dulu melalui PPT. Silakan kalian simak lagi. Nah, perhatikan ya Nana. Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas sosial itu berbeda-beda. Ada yang cepat dan mudah, tetapi ada juga yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Nah, di sini ada beberapa faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, faktor pendorongnya. Faktor pendorong mobilitas sosial, yang pertama ada faktor struktural, lalu faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Dan faktor penghambat mobilitas sosial itu adalah faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membagikan LKPD kepada kalian. Kalian membentuk kelompok, lalu kalian mengerjakan latihan yang ada pada LKPD tersebut. Ya, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan dulu sistem penilaian yang akan Bu Guru nilai nanti. Nah, dalam kegiatan diskusi itu Bu Guru akan menilai keterampilan berbicara kalian. Jadi ketika mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan juga keterampilan bertanya. Jadi ketika kelompok yang lain menyampaikan pernyataannya, maka kalian mungkin ada pertanyaan, silahkan dijawab. Jadi itu nanti Bu Guru nilai, termasuk juga kekompakan dalam kelompok. Bagaimana? Siap untuk mengerjakan diskusi kelompok? Siap. Baiklah anak-anak, setelah LKPD Bu Guru bagikan kepada masing-masing kelompok, coba kamu perhatikan LKPD-nya semua. Ya, dalam menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, kamu boleh membuka buku kamu di buku paket, yaitu halaman 89. Ya, boleh juga kalau mau mencari informasi melalui HP tidak apa-apa, HP-nya dikeluarkan, tapi khusus mencari informasi yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Cara pengerjaan LKPD-nya, perhatikan. Kamu cermati materi yang ada dalam buku paket. Setelah itu kamu baca. Di situ ada 3 kasus. Ya, kasus 1, kasus 2, dan kasus ketiga. Nah, dari masing-masing itu kamu menganalisis kira-kira faktor pendorong dan penghambat apa dari kasus yang ada di LKPD. Paham di sini? Paham. Baiklah, silakan mulai bekerja. Bu Guru beri waktu 20 menit.
had the whole world at her feet, watching seasons change. Our roads were Untuk kelompok ini mengerjakan kasus yang kedua. Ya. Tapi kasus yang pertama juga dibaca juga, lalu dicari faktor pendorong dan penghambatnya apa. Ya, nanti perhatikan namanya yang presentasi. Kalau memang kurang ditambahkan, dicari faktor pendorong dan penghambat. Ya, boleh dicari di HP-nya ada ya. Faktor pendorong dan penghambat ada di ya, silakan yang disesuaikan dengan kasusnya. Nanti fokus pada kasus yang ketiga. Ya, kasus yang ketiga itu apa? Ya, betul. Ya, kerjakan ya. Bagaimana? Ya, jadi ditulis faktor pendorong dan penghambat. Ya, pendorongnya ada apa saja? Ya, dibaca dulu ceritanya, diamati, disusunkan dengan tokoh. Baru kamu tulis faktor pendorong dan penghambatnya apa dengan analisis ya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah 20 menit. Kira-kira semua kelompok sudah siap? Siap. Kelompoknya Dela? Siap? Iya. Kelompoknya Desi? Siap. Kelompoknya Aulia? Siap. Kelompoknya Bufe? Siap. Ya. Baiklah, kalau begitu kita mulai dari kelompoknya Dela, ya. Semua perhatikan baik-baik ya, Nak. Silakan kamu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Octavia dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang kasus 1. Saya tinggal di Desa Lenjang, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ekonomi masyarakat di desa tempat saya tinggal adalah sebagai besar pekerja sebagai petani, seperti contoh petani karet, petani sawit, dan sayuran. Sisanya sebagai PNS, buruh pabrik, pedagang, perdukangan, dan sebagainya. Keberadaan pabrik pengolahan kelapa sawit di desa tempat saya tinggal membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya hanya menjadikan petani karet sawit sebagai mata pencaharian utama, di mana saat menjadi petani penghasilan masyarakat sangat bergantung pada kondisi alam. Saat musim hujan karet tidak bisa disadap. Saat musim kemarau kita akan sedikit yang keluar, ditambah lagi dengan harga karet yang tidak untuk memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Sekarang dengan adanya pabrik terlihat kondisi ekonomi masyarakat membaik. Keberadaan pabrik tersebut mampu meningkatkan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat di desa saya. Pabrik tersebut banyak menyerap tenaga kerja baik sebagai karyawan pabrik maupun sebagai buruh harian. Penghasilan sebagai karyawan pabrik lebih tinggi dibandingkan saat mereka hanya bekerja sebagai petani. Masyarakat yang tidak menjadi karyawan juga bisa menjadi buruh harian secara bergantian yang jadwalnya sudah dibuat oleh desa, sehingga semua warga desa yang mau bekerja sebagai buruh bongkar sawit bisa bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan buruh bongkar sawit ini bisa dijadikan masyarakat sekitar sebagai sampingan selain bekerja sebagai petani. Masyarakat desa Lenjah yang dijadikan karyawan harus yang berdomisili desa Lenjah atau sekitar desa Lenjah dan minimal mempunyai desa SMA. Faktor pendorong yaitu individu ada saja kemauan untuk bekerja sesuai keterampilan yang dimiliki sebagai karyawan atau sebagian buruh.
Dan yang kedua, sosial alasannya banyak yang bekerja sebagai petani sawit dan sayuran. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 1, kira-kira ada kelompok yang mau menyangga atau menambahkan jawaban dari kelompok 1? Yuk, kelompok mana? Ya, yuk silakan Kiki. Saya akan menambahkan jawaban kasus pertama dari kelompok 1 adalah yaitu ekonomi. Alasannya dengan didirikannya pabrik pengolahan kelapa sawit tidak lagi tergantung pada alam. Bagaimana kelompoknya adalah ini ditambahkan jawabannya bahwa ada faktor pendorong lain yaitu faktor ekonomi. Ya, bagaimana? Iya. Baik, terima kasih, kita beri aplaus untuk Diki dulu yang sudah menambah jawaban dari Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan kelompok kedua. Sudah siap kelompok 2? Iya, kelompoknya Desi. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah. Dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan kasus 2. Ini merupakan seorang siswi di suatu desa di Provinsi Palembang. Dia berhasil menjadi juara kelas pada ujian kenaikan kelas. Ini bercita-cita ingin menjadi seorang dosen. Ini berharap bisa melanjutkan pendidikan ke universitas untuk mewujudkan cita-citanya. Akan tetapi, langkahnya harus terhenti. Indri hanya bisa melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA. Orang tua Indri tidak membolehkan anaknya untuk melanjutkan ke universitas karena data universitas dengan desa Indri sangat jauh dan tidak membolehkan Indri untuk kos sendirian tanpa pengawasan orang tua. Jadi pula bagi orang tua Indri, anak orang tua tidak perlu pendidikan tinggi karena nantinya akan menjadi ibu rumah tangga juga. Selain itu, orang tua Indri yang hanya guru tani tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan Indri ke universitas. Faktor pendorong yaitu itu alasannya kemampuan Indri menjadi juara kelas dan ingin menjadi dosen. Sosial alasannya Indri ingin meningkatkan status sosial orang tuanya. Faktor penghambat diskriminasi alasannya menurut orang tua Indri perempuan tidak perlu pendidikan dan ini karena nantinya akan menjadi ibu rumah tangga. Anak perempuan harus ada pengawasan orang tua, tidak boleh mengurus. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari presentasi kelompok 2 tadi sudah menyebutkan faktor pendorong dan penghambat dari kasusnya Indri. Tapi kira-kira ada tambahan lain jawabannya? Ada, Bu. Ada? Oh iya, silakan ditambahkan ya jawabannya. Saya di sini akan menambahkan dari kasus 2, seharusnya kasus 2 ada faktor penghambat, yaitu kemiskinan. Alasannya tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Ya, bagaimana? Tadi ada tambahan dari Dela bahwa faktor penghambatnya itu ada ditambah, yaitu satu lagi faktor kemiskinan. Kan tadi orang tuanya Indri tidak mempunyai biaya. Bagaimana? Bisa terima? Iya. Baiklah, kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan juga Dela yang sudah menambahkan jawabannya. Berikutnya kelompok yang ketiga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kasus ketiga. Dari pemungut bola menjadi orang sukses. Mona pengusaha rumah Barbie. Miniatur rumah yang biasa digunakan anak-anak untuk boneka Barbie. Usaha lelaki asal Medan ini berhasil beberapa pasar di kota besar di Indonesia. Mona merupakan salah satu contoh difabel yang sukses. Ia akan hanya memiliki satu kaki melalui usaha dengan penuh kerja keras. Beberapa kali ia gagal, namun selalu punya semangat untuk bangun kembali. Sebelum menjadi pengusaha, ia lebih dulu berkarir sebagai atlet difabel, lalu menjadi pemungut bola di lapangan tenis. Mona pernah berjuang menjadi atlet difabel, hingga akhirnya menjadi pengusaha rumah boneka. Kini Mona memiliki 5 pekerja dan usahanya semakin sukses. Kegigihan Mona patut ditiru. Walau hanya memiliki satu kaki, Mona pantang menyerah hingga mencapai keberhasilan. Faktor pendorong. Individu alasannya Mona memiliki kemauan kuat untuk menjadi orang sukses. Faktor penghambat. Diskriminasi alasannya Mona adalah difabel, memiliki cacat. Terima kasih kelompok 3. Kita beri aplaus dulu. Tadi presentasi dari kelompok 3. Kira-kira jawabannya dari kelompok 3 ada yang kurang? Ada yang mau menambahkan? Ada? Oh ya, silakan. Desi. Saya ingin menambahkan jawaban dari kasus 3 dari kelompok 3. Seharusnya ada faktor penghambat, yaitu diskriminasi alasannya Mona adalah difabel, memiliki cacat. Ditambahkan dari kelompok 3, jadi faktor pendorongnya itu adalah diskriminasi ya, karena Mona itu memiliki cacat tubuh, jadi ada diskriminasi ya. Bisa diterima ya? Bisa. Baiklah anak, terima kasih untuk diskusi kalian pada siang hari ini. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan semua hasil diskusi kalian dengan kelompok masing-masing. Bu Guru lihat semua kelompok sudah kompak dan hasil presentasinya sudah bagus-bagus. Berikut juga teman yang menambahkan jawabannya, berarti kalian sudah mengikuti diskusi itu dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk semua yang ada di dalam ini. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan merefleksi pembelajaran kita pada siang hari ini. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan dan seru ya? Jadi kalian semua aktif untuk membaca dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di LKPD. Iya, Guru ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian semua. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk mengevaluasi kalian, Bu Guru akan membagikan post-test. Ya, post-test itu untuk kalian kerjakan per individu. Ya, siap ya? Iya, Bu Guru bagikan dulu. Ya, silakan ya. Ya, bagi. Silakan.
Silakan dikerjakan pertanyaan yang ada pada post test itu. Ya, ada 3 pertanyaan. Silakan kamu isi. Bu Guru beri waktu 5 menit. Yuk, semuanya mengerjakan. Bagaimana anak? Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu. Salah satu saja mengumpulkan ke depan. Ya, ceritakan. Berikut AKBD-nya ya, dikumpulkan semua. Ya. Ya, jadi dari evaluasi yang sudah kalian kerjakan, nanti Bu Guru nilai dan Bu Guru lihat jawaban kalian. Kalau jawabannya lengkap dengan bahasa yang benar, nilainya tentu akan lebih bagus. Ya. Baiklah anak, dari pembelajaran kita pada siang hari ini, dari yang sudah dipelajari yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Anissa, silakan. Kesimpulannya dari faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Ya, Anissa menyampaikan bahwa faktor pendorong mobilitas sosial ada beberapa. Lalu bagaimana? Untuk yang lain, faktor penghambatnya? Ya, Maulidia, silakan. Faktor penghambat mobilitas sosial yaitu faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. Faktor penghambatnya, faktor kemiskinan dan diskriminasi. Baiklah, kita beri tepuk tangan untuk Anissa dan Maulidia yang sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah anak-anak, dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan sampai siang hari ini, ada pesan moral yang bisa kalian ikuti, yaitu yang pertama bahwa kita harus fokus pada satu tujuan. Jadi tujuan kalian apa, fokuskan. Supaya apa? Supaya kalian bisa sukses.
Nah, untuk bisa sukses, apalagi kita harus mau berteman dengan kegagalan. Itulah. Jadi, untuk mau sukses, kita harus juga mau berteman dengan kegagalan dan kita fokus pada satu tujuan. Nah, itulah pesan moral yang bisa Bu Guru sampaikan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, karena waktunya sudah habis, kalian berkemas-kemas. Tapi sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa lagi. Ayo silakan Dimas, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bu Guru ucapkan terima kasih atas perhatian kalian sudah mengikuti pembelajaran Bu Guru dari awal sampai dengan akhir. Bu Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam